Nah, ketika kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan perilaku pejabat atau perilaku sebuah pemerintahan itu kayak apa? Nah ini terus babu wujubil ingkar alal umarah fima yukhalifu syar'a wa tarki qitalihim ma sallallahu wa nahwi dzalik. Ini panduan bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah itu gimana? Ini langsung kalau baca hadisnya. Bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Kalau baca. Haddatsana Haddad bin Khalid, haddatsana Hammam bin Yahya, haddatsana Qatadah anil Hasan, Ad-Dubbah bin Mihsan, an Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat aku nu umaro fata'rifuna wa tunkirun. Faman arafa bari'a wa man angkara salima. Walakin man radiya wa taba'a. Qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallallahu. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal. Saat aku nu bakal ono sapa umaro, pira-pira pemimpin, pira-pira amir, pira-pira pemimpin. Pemimpin ini bisa pejabat, bisa pemimpin kultural, pemimpin ormas, pemimpin umaro jamu amir. Fatarifuna mongko kenal sira kabeh tapi wa tungkiruna lan ingkar sira kabeh. Kowe iso kenal tapi ya ingkar karena ya mungkin prilakune sing enggak bener. Faman arafa bari. Faman mongko te sapane wong arafa gelem kenal sapa man bari ya mongko bebas sapa man. Maksudnya kenal yo terus iso milah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Waman te sapane wong angkara iku ingkar sapa man, salima mongko selamat sapa man. Kowe ra kenal bupati utawa gubernur utawa pejabat sing korup sing nakal. Iku sing ingkar selamat. Lah sing ra selamat apa? Melane mati korupsi ini iku. Walakin man rodiya wa walakin man rodiya, tetapi ini sing ra selamat yo rido cocok buat apa ya anut wah cocok ditantang segede. Mergo untuk bagi iya. Satu rumah nonton biasa wae. Biasa wae perkara ngene walakin man rodiya napa? Fataba. Lah ini anti Nabi. Beliau yaitu tadi ikut mayoritas. Nabi ditanya, "Qalu ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang enggak bener, apalah nuqatilu? Ana ta ora merangi kita ing Umar? Napa boten diperangi mawon ya Rasulullah? Kudeta mawon." Kala dawuh sapa Nabi, "La ojo." La ojo. Masallah selagine mereka isih salat. Ini menunjukkan gitu bahwa ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta itu tidak. Apalah nuqatilu jawab Nabi napa? Lah jangan. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Tapi anti Nabi itu hanya punya syarat satu. Lama sholat. Selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Jadi ini ngaji kelas tinggi, kamu salah paham. Kenapa Nabi hanya minta syarat satu sholat? Bagi seorang Nabi, selagi dunia ini masih ada orang sujud kepada Allah, masih menjaga konstitusi agama yang berupa sholat, yang disembah masih Allah, itu masih normal. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggenjot rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Nah itu kan menjadi misteri. Apa kira-kira alasannya Nabi kok hanya bersyarat lama sholat selagi masih sholat? Kemungkinannya dua. Kemungkinan secara teori ulama. Secara teori ulama, kalau ulang lagi, ini sudah di luar teori sosiologi, teori demokrasi maksudnya. Ini harus pakai teori ulama. Kalau teori demokrasi kan kalau mayoritas protes dan sah secara pemilu ya sah dia jabat, yang minoritas menjadi oposisi. Kalau dalam teori demokrasi kan gitu. Cuma kalau namanya teori demokrasi kan kalau satu Indonesia maling semua terus partai maling mayoritas ya yang jabat harus maling. Makanya kalau ingin BTS itu supaya legal, saya Indonesia jadi BTS bikin partai lonte itu kalau menang ya jabat. Karena yang dipakai demokrasi adalah suara terbanyak. Loh iya, resikonya demokrasi kan suara terbanyak harus dilegalkan mimpin kan. Kalau terbanyak gendut semua ya harus. Makanya preman kemarin kalah sama jenderal kan dia kurang solid, dia harusnya orang jadi preman dulu semua. Bikin partai preman kalau mayoritas ya harus jabat. Nah ini saya bicara tentang teori ulama. Kenapa Nabi mensyaratkan jangan kamu revolusi, jangan kamu kudeta selagi mereka masih sholat. Bagi seorang Nabi, bagi seorang ulama, bagi seorang wali, selagi makhluk yang di dunia ini masih bertautan dengan langit, bertautan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan, itu masih dianggap normal. Masih dianggap apa? Normal. Bukan benar loh ya, normal. Karena ya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya caranya harus sholat. Karena masih normal. Artinya seorang nabi itu tidak janggal-janggal amat ketika seorang yang nakal itu masih sholat. Seorang yang zina masih sholat. Karena masih sholat itu artinya masih ngaku eksistensi Tuhan.
Artinya dia masih ngaku eksistensi apa? Tuhan. Kalau sudah fasik tidak sholat itu sudah tidak ngaku eksistensi Tuhan. Dia bisa kecelok komunis atau ateis atau apa saja. Lebih parah lagi. Itu kenapa sirinya, kenapa dosa syirik begitu tidak diampuni, dianggap dosa terbesar karena memungkiri eksistensi apa? Tuhan. Selagi orang masih sholat itu ngaku eksistensi Tuhan. Ya teman saya pikir. Nah, tapi korupsi kan menyengsarakan rakyat. Korupsi itu menyengsarakan rakyat. Dalam konteks rakyat yang nggak punya ketahanan. Karena misalnya APBD dikorupsi bupati sehingga tidak ada pembangunan Bantul atau Sleman atau negara mana. Paling banter sarana umum yang terbengkalai. Tapi masyarakat yang punya ketahanan hidup secara baik, dia punya pertanian yang baik, punya perdagangan yang baik. Itu pejabat korupsi hanya dia dosa saja dengan Tuhan. Karena rakyatnya punya ketahanan sendiri. Makanya Nabi berpesan semua kesalahan itu dimulai dari masyarakat yang punya ketahanan. Alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadid. Kalau kita sudah miskin, pejabatnya korup, kita tambah miskin karena kita kayanya menggantung kebijakan negara. Misalnya lewat BLT, lewat sarana umum, lewat pekerjaan massal. Tapi kalau kita sudah kaya, pejabat korupsi itu hanya salahnya dia dengan negara. Tidak punya akibat ke kita karena kita sudah Jadi ya, pejabat korupsi salah, sampai dengan salah. Tapi jangan katakan bahwa korupsi sumber segala bencana. Enggak. Sumber segala bencana adalah saat individu cara hidup tidak sehat, cara berekonomi tidak sehat. Ingat itu, dalam aturan Islam kullukum ra'in, bahwa kalian pemimpin pada diri sendiri. Saat diri sendiri kita tidak kuat, dengan kesalahan orang lain kita rentan. Bahkan saat dimiskin, tanpa dimiskinkan, kita sudah miskin. Kata siapa kalau pemiskinan negara ini karena salahnya Orde Baru? Madun ora tau ana sing miskin, miskin dhewe. Rugen ora tau ana sing miskin, miskin. Idam Samawi ora usah dolen ning Rugen wis kere. Berarti kekerean ini bukan kesalahan kebijakan pemerintah. Kesalahan SDM kita kan. Memang pemerintah ikut memperparah pejabat, tapi jangan katakan begitu. Gue sekali-kali nyalakan awam dhewe. Kita ini tanpa dimiskinkan orang sudah miskin. Tanpa didolimi orang sudah terdolimi oleh perilaku kita sendiri, oleh pilihan hidup kita sendiri. Yang orang salah sing melarat kok melarat. Nanti dari kaca kula, wah aku bar mergawe modal tak mungkin bangkrut, bangkrut bar modal aku sedurunge bangkrut. Kira wis bawaan. Wah, kira lateng. Artinya kira-kira kita ini adikan pejabatnya sudah hasil, itu ya tetap kere. Jadi Bupati Bantul, Cek Sleman, Cek Dia, itu orang korupsi lah, yang kere tetap kere. Itu kan repot, kami nyalakan sopo. Tunggalnya sistem pendidikan nasional dirubah nganti ngeluh mendiknas ya. Udah tarik SDM rendah atau Sinawi tetap bento. Sebelum ada paket-paket UNAS ya wis bento. Bento ini ora salah pemerintah, aja lagi belajar. Apa susah itu rasa sekolah belajar dhewe maca-maca buku tak apa. Jadi kita ini kan bodoh sedurunge dibodhokno, melarat sedurunge dimelarat. Makanya Nabi itu tidak begitu fanatik dengan aturan-aturan sosial. Nabi sebagai Nabi hanya punya pesan lama sholat, selagi masih sholat. Selagi di alam raya ini masih ada orang yang mentautkan, yang mengkaitkan hubungan hidup di dunia ini dengan Allah, dengan Tuhan itu masih normal. Oleh Nabi dianggap masih normal. Jika Nabi kalau nyurati raja-raja ya kamu masuk Islam. Setelah Islam kamu selamat. Itu Nabi tidak ada syarat bahwa kamu harus menjadi rakyat saya, pengikut saya itu tidak. Karena ya seorang nabi itu hanya butuhnya supaya dia manusia di alam raya ini punya tautan, punya hubungan dengan hukum Tuhan. Makanya Nabi menghentikan lama sholat, selagi masih sholat. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Nabi masih berharap dengan sholat itu, kalaupun dia nakal, tidak nakal-nakal lama. Tidak mungkin seorang yang sholat istiqomah, kemudian nakalnya nakal-nakal lama. Karena tidak mungkin dengan kekuatan sholat itu kemudian menjadikan perzinahan menjadi kebutuhan, menjadikan minum menjadi kebutuhan, paling aksiden. Kelebihannya orang sholat, kalaupun dia zina itu aksiden, gak kuat ngempet, kecelakaan. Apa nyabu juga kuat ngempet, kecelakaan. Dia tidak akan menjadikan kecelakaan atau kesalahan kayak zina minum sebagai kebutuhan. Itu beda dengan orang yang tidak beragama. Bisa menjadikan fisik kebutuhan, minum kebutuhan, nyabu kebutuhan. Kelebihannya agama adalah sebuah kesalahan itu hanya aksiden, kecelakaan, kepleset. Mulanya dalam bahasa tasawuf darani kepleset. Dia berkomitmen anti zina, cuma karena sebagai manusia tahu kepleset zina. Dia anti narkoba, kepleset narkoba. Dia tetap anti kemungkaran, sebagai manusia kepleset di kemungkaran. Itu beda dengan saat kita ateis atau komunis. Kita dari awal tidak percaya surga, neraka, tidak percaya Tuhan, tidak percaya sanksi. Maka semua kesalahan ini ada salah, ada benar. Nah, itu tidak normal. Cara Nabi kalau kondisi sudah gitu itu sangat tidak normal.
Paham ya? Makanya harus dibedakan kesalahan yang menjadi kebutuhan dengan kesalahan jadi aksiden, hanya kecelakaan. Ya Pak Rokan sebagai sufi ya kan merem, tapi sebagai uang kadang kecelakaan kalau ngayu. Tapi dia yakin itu dosa, yakin ya istighfar, itu kelebihannya agama kan gitu. Orang ya di ruang salah tapi balik meneh, salah balik meneh. Makanya bahasanya orang agama itu kan munib, orang yang mudah kembali, ya karena kesasar barang mulai meneh. Jadinya munib, rojak. Hal agama itu ya syaratnya kan gampang untuk munib, hanya mudah kembali. Bagi satar tidak balik meneh, kesasar meneh balik meneh. Lah sekrepa nak muncul menang ya, ora pun parah dah niku. Makanya Nabi hanya punya syarat sholat. Maksudnya sholat ya itu terus sekarang saya buka lagi kemungkinan ketiga. Sholat di situ itu bisa bahasa secara personalnya menyebut satu bentuk, ya bentuk sholat. Ada mungkin artinya itu institusi ibadah. Apa institusi apa? Ibadah. Selagi mereka masih membolehkan orang sholat atau selagi institusi agama itu masih boleh jalan. Karena kita hidup di negara macam-macam. Kalau di Indonesia presiden tidak sholat itu jelek. Coba kalau sampean warga Singapura atau sampean ditegur menjadi warga Thailand. Tentu kita sebagai Muslim di Patani di Thailand hanya bersyarat yang penting pemerintahan tidak memberangus masjid. Yang penting pemerintahan tidak mengganggu aktivitas masjid. Makanya masalah artinya selagi tidak menghalangi institusi agama yang bernama sholat. Biasanya pejabatnya itu tidak sholat. Kayak kita misalnya ditegur dari warga Thailand atau kita warga Singapura. Mungkin PM-PM-nya tidak sholat, pejabatnya tidak sholat. Tapi masalah bagi kita saat tidak sholat melarang orang sholat. Dan tidak menjadi masalah kita saat mereka tidak sholat tapi tidak melarang institusi sholat. Paham ya? Artinya selagi masih tidak menghalang-halangi institusi agama yang bernama sholat, itu kita tidak usah revolusi, kecuali kalau sudah menghalang-halangi sholat. Makanya di Quran diterangkan masalah perang itu harus kita lakukan ketika ada lagu dimat suami wa biya'u wa sholawat wa masajidil karufiat wahi kasih. Itu hebatnya Quran. Jadi dari awal Quran itu ingin sekali tidak ada perang, kecuali kalau simbol-simbol agama dihalang-halangi, dihanguskan. Makanya di Quran ada ayat walau la taqwa inna tabadhum bibadillahu dimat suami'u wa biya'u wa sholawatu wa mata jidal yuzkaru fi hasmullahi katsiran wa la yansurunallahi mayyasur. Oke, ada perang kalau simbol-simbol agama, institusi agama sudah dilanggar. Yaitu misalnya masjid tidak boleh berdiri, orang tidak boleh sholat. Nah kita sebagai ulama, sebagai seorang muslim, perhitungan kita sederhana. Selagi bangsa Indonesia atau pejabat Indonesia tidak menghalang-halangi institusi yang bernama sholat, ibadah, kita harus ngaku itu pemerintahan yang sah. Karena kita sebagai orang yang beragama, hitung-hitungan kita sholat saja. Orang untuk duit atau orang pokoknya kalau itu. Hitung-hitungan ya, aku nak umat ulama itu ya, umat ulama yang ini itu, nak umat gendone yang ngitung duit. Ya karena umat-umat. Mari dosanya kan mau eksiden, kecelakaan. Orang laten, orang dosa apa? Kan orang komunis kan kita ada komunis orang. Makanya lama sholat itu bisa saja artinya yang penting institusi sholat itu tidak terganggu. Makanya banyak dulu ulama-ulama dulu yang hidup di Tashkent, di Azerbaijan. Dulu Imam Bukhari itu orang mana? Taman kira orang Bukhari itu orang Mekah atau Medina, enggak, dia orang Azerbaijan. Sekarang ikut Tashkent. Makanya kalau kitab-kitab dulu namanya As-Samarqandi. Samarqandi itu Tashkent. Sekarang kalau enggak ikut Ukraina atau Azerbaijan, makanya kawasan sana di Bukhara. Itu dulu ya biasa saja mereka punya raja yang tidak Islam atau apa. Biasanya taruhannya saja itu baik, tidak menghalangi orang sholat. Makanya dulu Nabi ketika di Mekah ya biasa hijrah ke Habasah ke Ethiopia. Saat itu rajanya tidak Islam. Nabi mengira diperlakukan secara baik, artinya saat Nabi beragama tidak dilarang. Ternyata di Ethiopia, di Habasah saat Nabi beragama dilarang. Artinya ukurannya itu tidak harus Islam, tapi yang penting saat kita beragama tidak dihalang-halangi. Paham ya? Dalam tarikh kita kan begitu tuh. Makanya Nabi perhitungannya satu. Dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta, jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Lama sholat, selagi masih ada sholat. Makanya kemungkinannya itu kalau dalam konteks Indonesia pejabatnya sholat, kalau dalam konteks non-Islam, yang penting pemerintahnya tidak menghalang-halangi orang sholat. Misalnya kayak di Amerika, di Eropa itu kan masih banyak yang baik, itu masjid tetap boleh berdiri, aktivitas Islam boleh. Itu masih normal ya. Dalam pandangan Nabi begitu itu masih apa? Normal. Nah, lewat ngaji ini biar jenengan tahu betul bahwa sebetulnya kita sudah punya panduan politik. Ya panduan politik, panduan sosial itu kita sudah punya dari Nabi. Ya, masalahnya roh tak orang itu di roh kitabnya tak orang lain tak ulang malah tak ulang.
Mulanya kita ulang, maksudnya pentingnya ngaji ini, biarnya kita tahu. Sebenarnya panduan-panduan itu sudah ada. Nah, bodohmu dong dibodoh, wis bodoh lagi kemarin orang. Marat dari tim larat, wis napa? Belum larat ngenteni tim larat wong. Jadi keren. Aku buang menurut mari duitku dibodohi wong keren. Tawangane marate ngenteni dibodohi. Wah, maksud sampe ora tau ana sing bodohi wis marah lu parah. Ora tau dibodohi, ora tau bisnis kok larang. Subhanallah. Marah sing apik to. Ngenteni dibodohi. Wah. Misalnya jadi kiai yang ngono, di rival politik dijatuhno lagi jatuh keren. Jatuhnya ngendani dijatuh. Orang sing jatuh kawes blesek. Mau ya jatuh ngendani sing jatuhno tawakan lumayan. Tawangane orang sing dikambing hitam. Mau bisa jadi kiai gara-gara disaing niku terus ambles. Ora sing nyai kok ambles. Waduh. Mana jatuh sing terhormat, melarat sing ter. Sopan sidik. Jadi walakin marrodia bata. Kalau kode matur sopo sahabat apalah nukotilu. Mono ora merangi kita ing Umar. Jawabe Nabi kolala, gak usah revolusi, gak usah perang sallallahu alaihi salat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.